awal beli. Karena biasa dengan berjalannya waktu harga properti naik. Dan terus ya, ketika lunas, pasif income-nya tidak ke bank lagi tapi ke saya. Masuk kantong saya. Dan ketika masuk kantong saya, biasanya income-nya properti tersebut, pasif income-nya sudah lebih besar. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrol sesuatu yang beda ya. Biasa orang kalau beli properti, nah teman-teman pernah beli properti nggak? Biasa kalau pernah beli properti, biasa beli properti pakai apa? Bayar pakai uang ya kan. Nah kalau saya agak beda teman-teman. Saya tidak bayar pakai uang. Tapi pakai apa? Sebelum teman-teman jawab, saya jelasin dulu apa yang saya lakukan ketika membeli properti tidak pakai uang. Kok bisa, Pak? Jadi saya itu sukanya beli properti, tapi karena saya rakyat jelantah kaum umbi-umbian, nggak punya uang. Jadi caranya gimana dong? Saya pakai uang orang lain, modal orang lain, pakai pinjaman, pakai investasi dari orang lain, atau nyicil ke penjual, atau apapun dah. Pokoknya saya nggak keluar uang, caranya gimana. Intinya cuma gitu doang. Memang 90% pakai bank. Karena menurut saya bank itu yang paling gampang, uangnya banyak, ya kan? Syaratnya jelas. Jadi saya paling senang 90% dari bank. Tapi 10% ya tidak harus dari bank, bisa dari sumber-sumber lainnya. Jadi intinya gitu ya. Saya beli properti, tapi karena saya nggak punya uang, saya pinjam modal orang lain. Misal pinjam bank, kemudian bank yang bayar ke penjual. Terus modal saya apa? Nggak keluar modal. Loh, sertifikatnya Pak, jaminannya, ya jaminannya properti yang dibeli itulah. Loh, mana boleh Pak, kan belum atas nama kita. Boleh, udah tanya bank aja selama sertifikat itu memenuhi syarat ya. Misalnya SHM, HGB, HPL juga boleh sesekali lah. Sertifikat lah intinya. Kemudian lokasinya di tempat yang marketable. Misal jalan di depannya 2 mobil, nggak boleh di dalam gang. Dan faktor-faktor lain. Nah ketika memenuhi syarat itu, maka properti itu bisa dijaminkan, walaupun belum dibeli. Nah sampai sini modalnya apa? Belum ya, masih modalnya kan sertifikat fotokopian yang dijaminkan ke bank, nanti bank bayar, bank terima sertifikat aslinya. Loh, angsurannya Pak, angsurannya. Nah, angsurannya saya selalu memilih properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Tentu teman-teman lebih mudah kalau kreditnya jangka panjang. Kalau 5 tahun mungkin cicilannya 2% gitu ya dari pinjaman lebih per bulan. Mungkin berat. Tapi ketika pinjamannya bisa ditarik sampai 20 tahun, maka angsurannya bisa turun menjadi 1% per bulan atau bahkan sampai 0,6% per bulan dari total pinjaman. Sehingga lebih mudah bagi saya untuk mencapai income lebih besar dari angsuran. Kalau income properti tersebut lebih besar dari angsuran, modal saya apa? Di awal saya nggak keluar uang, setiap bulan juga nggak keluar uang. Modal saya apa dong? DP. Ya kalau kita ngerti ilmu tanpa DP sebenarnya itu mudah. Walaupun itu bukan yang terpenting ya, tapi itu melengkapi proses transaksi ini. Tinggal minta diskon misalnya ke penjual. Pak, Bapak kan sudah terima 90% dari bank. Yang 10% diskon dong. Supaya DP-nya 0 nih, misal. Tentu tidak semua mau. Ada yang mau, ada yang tidak. Dan sebenarnya masih banyak teknik-teknik DP 0 lainnya. Itu hanya salah satu cara. Masih banyak cara-cara lain. Cuman saya jarang sharing ke teman-teman DP 0 kenapa? Karena menurut saya DP 0 itu seperti pisau bermata dua ya. Kalau di tangan orang yang tepat, DP 0 luar biasa.
di tangan orang yang ngawur, DP 0 menjadi alat bunuh diri. Makanya saya sangat berhati-hati ngajarin orang DP 0 karena menurut saya intinya bukan di situ. Intinya adalah income dari properti tersebut lebih besar dari angsuran. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu saya tunggu sampai lunas. Properti tersebut membayar angsurannya sendiri. Bukan saya yang bayar angsuran, propertinya itu yang bayar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya ya, saya pengen properti, beli pakai uang orang lain, contoh bank. Kemudian yang dijaminkan adalah sertifikat properti yang dibeli itu. Kemudian tiap bulan properti itu membiayai dirinya sendiri, bayar angsurannya. Walaupun jangkanya panjang, nggak apa-apa, saya itu orang tahu diri. Namanya rakyat jelantah, kaum umbi-umbian ini ya, nggak punya modal, bisanya ya nunggu aja, yang penting lunas, propertinya bisa nyicil dirinya sendiri. Nah, dengan berjalannya waktu lunas. Nah, cara itu saya lakukan, DP tadi ya, dinolin aja lah. Cara itu saya lakukan terus-menerus dari tahun 2008, pertama kali saya beli properti, sampai hari ini terkumpul lumayan banyak propertinya. Caranya sama, kurang lebih muter-muter gitu doang. Saya ini kan rakyat jelantah, kaum umbian, nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya keahlian, gitu. Modalnya ya nunggu sampai lunas. Banyak orang yang bilang bahwa, aduh Pak, kelamaan Pak, 20 tahun nunggu. kalau menurut saya itu ya, saya itu orang yang tahu diri ya toh. Sudah tahu rakyat jelantah, kaum umbi-umbian, nggak punya modal, nggak punya keahlian. Ya sudah, dapat properti, suruh nunggu 5 tahun, terima kasih. Suruh nunggu 10 tahun, terima kasih. Nunggu 20 tahun pun tetap berterima kasih. Karena saya bisa mendapat properti itu tanpa modal, tanpa keluar uang, tanpa pusing. Dan indahnya lagi, ketika lunas kreditnya, properti tersebut menjadi milik saya 100%. Dan ketika lunas, propertinya biasanya nilainya jauh lebih tinggi dari waktu dulu awal beli. Karena biasa dengan berjalannya waktu harga properti naik. Dan terus ya, ketika lunas, pasif income-nya tidak ke bank lagi tapi ke saya. Masuk kantong saya. Dan ketika masuk kantong saya, biasanya income-nya properti tersebut, pasif income-nya sudah lebih besar. Jadi saya bayar pakai apa teman-teman? Tidak pakai uang, saya beli propertinya bayar pakai. Nah, contoh teman-teman tahun 2008, saya itu pertama kali beli ya properti ya. Beli properti 3 ruko, 3 lantai di Tangerang, 900 juta. Cair dari bank 1,2 M. 900 untuk bayar propertinya, 250 untuk merenov properti itu menjadi properti penghasil pasif income, 50 jutanya untuk awal-awal selama proses renovasi properti tersebut belum menghasilkan income. Jadi berapa modal saya? Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan. Hari ini properti tersebut nilainya udah bukan 900. Hari ini properti tersebut nilainya sudah 5,8 miliar. Kalau dulu angsurannya 15 juta, income-nya 18 juta, hari ini income-nya sudah bukan 18. Tapi sekitar 50 jutaan. Bahkan sebelum COVID, 70. Sekarang COVID Pak, 50. Nggak apa-apa, tetap bersyukur. Orang kayak saya ini kan enak banget loh. Ya sudah tahu diri lah. Rakyat jelantah, kaum umbian, nggak punya modal, nggak punya keahlian, ya sudah bisanya cuma terima kasih, gitu kan. Itu yang saya lakukan teman-teman. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman, menjadi contoh bagi teman-teman bahwa ternyata invest properti bisa dengan modal sekecil-kecilnya atau bahkan nol. Jadi teman-teman, saya beli properti tidak membayar dengan uang, tapi saya bayar dengan waktu teman-teman. Saya menunggu 5 tahun berterima kasih, 10 tahun tetap berterima kasih,
20 tahun pun tetap berterima kasih, 100 tahun pun tetap berterima kasih. Karena ya tahu diri lah ya. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman. Dan ketika menunggu, saya cari properti yang lain lagi. Sambil nunggu properti itu lunas misalnya 20 tahun. Nggak apa-apa, sambil 20 tahun ya sambil nunggu dia lunas. Saya cari properti yang lain, tambahin lagi terus. Sehingga bisa menjadi peternak properti. Mudah-mudahan teman-teman sukses semua, selamat berinvestasi properti, dan salam passive income properti. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.